Oke, sebelumnya kita sudah bahas 2 ya dari penyimpangan semu hukum Mendel. Sekarang kita bahas 3 lagi, ada polimeri, kriptomeri, dan ekstasis hipostasis. Ya, yang pertama polimeri. What is polimeri? Polimeri merupakan interaksi antara gen yang bersifat kumulatif atau saling menambah. Nah, jadi gen-gen itu saling berinteraksi dan mempengaruhi hingga hasil keturunannya sama. Jadi ketika nanti kita sudah menghilangkan satu yang ada dominan aja, dia bisa mempengaruhi seluruhnya. Jadi saya yang satu sudah ada dominan M-nya besar, dia udah berarti merah semua. Gitu ya. Dia bisa mempengaruhi seluruh untuk keturunannya. Oke, keturunannya jadinya sama. Next. Nah, ini contohnya. Contohnya pada persilangan biji gandum merah dengan gandum putih. Nah, seperti apa? Kita lihat, ini dia. Persilangan gandum warna merah dengan warna putih. M besar 1, M besar 1, M besar 2, M besar 2. Putih yang M kecil 1, M kecil 1. M kecil 2, M kecil 2. Ini ya untuk genotipnya. Kemudian gametnya ada M besar 1, M besar 2, M kecil 1 dengan M kecil 2. Disilangkan F1-nya jadi M besar 1, M kecil 1, M besar 2 dengan M kecil 2. Dan dihasilkan warna merah. Why? Dilihat di sini sudah ada yang dominannya, warna merah. M besar. Oke, jadinya warna merah, M besar 1. Selanjutnya, F1-nya disilangkan dengan sesamanya menjadi M besar 1, M kecil 1, M besar 2, M kecil 2. Sama juga. Gametnya sudah ditemukan, M besar 1, M besar 2, M besar 1, M kecil 2. Menentukan gamet sama juga ya dengan persilangan sebelumnya. Nah, ini dia membuat tabelnya lagi. Di sini M besar 1, M besar 2, M besar 1, M kecil 2, M kecil 1, M besar 2, M kecil 1, M kecil 2. Dibuat tabelnya, kemudian kita buat lagi, dihitung sama-sama lagi, kayak seperti penjelasan Ibu sebelumnya ketika membuat tabel itu sama saja. Nah, kita lihat di sini. Oke. Jadi, ketika yang tadi sudah konsep ini, konsep untuk polimeri, jadi ketika ada yang dominan, ada yang M besar, satu saja dia bisa mempengaruhi untuk seluruh keturunannya. Seperti ini jadinya hasilnya ya. Jadi seluruhnya di sini kan ada M besar nih. M besar, M besar, M besar, M besar, ada M besar. Nah, di situ berarti sama warnanya, warna merah. Karena dia ada yang dominan. Jadi bisa mempengaruhi keturunannya sama gitu ya. Di sini kenapa putih ya karena tidak ada yang dominan, yang besar, yang besarnya. Oke. Jadi kalau ditanya untuk polimeri perbandingannya adalah yang merah dibanding putih. Berarti yang merah ada 15 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Jadi yang merah 15 dibanding yang putih ada 1. Begitu ya. Jadi 15 banding 1. Jadi untuk polimeri ya. Oke. Kita next di kriptomeri. What is the kriptomeri? Kriptomeri merupakan peristiwa di mana gen dominan itu tidak tampak atau tersembunyi jika tidak berpasangan dengan gen dominan lainnya. Jadi dia akan berdiri sendiri dan pengaruhnya baru tampak kalau misalnya si dominan ini muncul bersama-sama. Kalau ada si A besar dan B besar, dia baru kelihatan nih. Jadi kalau A kecil doang atau B kecil doang, dia masih sembunyi, tidak tampak ini. Oke. Contohnya adalah persilangan bunga linaria marokana. Nah, perlu kalian ketahui, ketika penyilangan bunga linaria marokana akan menghasilkan warna yang unik. Jadi ketika disilangkan warna merah yang dominan dan juga warna putih yang resesif,
dia akan menghasilkan warna ungu. Begitu ya. Jadi ketika seperti apa contoh ininya. Nah, bunga linaria ini dipengaruhi oleh yang pertama ada pigmen antosianin dan juga pH, keadaan pH. Jadi warna ditentukan dengan adanya pigmen antosianin dan juga keadaan pH-nya. Ketika pigmen antosianin ini ada, berarti dia bersifat dominan. Sedangkan ketika gen basah, gen pH-nya basah, itu lebih dominan dibanding pH yang asam. Jadi, kalau ada warnanya, warna pigmen antosianin berarti dominan, dan kalau ada yang basah juga dominan. Jadi asam itu adalah resesif, gitu ya. Nah, ini dia. Ada A besar ekspresi pigmen antosianin, ini dominan, ya, yang ada pigmennya, berarti yang tidak dominan, yang A kecil, dia tidak memiliki pigmen. Kemudian lagi nih, B besar, dia basah, dia dominan, ya, dominan. Yang B kecil asam, dia resesif. Nah, ini dia genotipnya. Ada A besar, B kecil, warnanya merah, karena dia mengekspresikan pigmen. Jadi warnanya merah dari bunga tadi. Kemudian B kecil, pH-nya asam, ya, resesif. Kemudian ada A besar, B besar, dia mengekspresikan pigmen juga, dan dia juga dominan basah dengan bentuk warna ungu, ya. Konsep di awal tadi perlu dipahami awal. Jadi ketika dia menemukan saling dominan, jika gen dominan ini muncul bersamaan, maka dia akan membentuk membentuk varian yang seperti ini, gitu ya. Kemudian ada A kecil B besar berwarna putih. A kecil tidak mengekspresikan pigmen, tidak ada warna, ya. pH-nya juga basah. Jadi mau dia basah dia dominan, tetapi kalau dia tidak bisa mengekspresikan pigmen berarti tidak ada warna. Sama juga halnya ini apalagi ya resesifnya A kecil B kecil. Oke, tidak punya pigmen antosianin dan juga pH-nya asam. Next. Nah, ini ada soal. Contohnya, disilangkan bunga linaria warna merah, A besar, A kecil, B kecil, B kecil, dengan bunga warna putih, A kecil, B besar, B besar. Terjadi kriptomeri, tentukan fenotip F2-nya. Ini dia. Ya. Yang disilangkan warna merah, kemudian juga disilangkan warna putih. Yang dihasilkan adalah A besar, B kecil, B kecil, A kecil, B besar, B besar disilangkan jadi A kecil, B besar, B kecil. Ya. Gametnya ini ya, udah tahu. Merah, putih, hasilnya ungu. Kenapa ungu? Balik lagi ke konsepnya ya. Why ungu? Karena dia A besar. A besar dia menghasilkan pigmen, dan B besar dia basah, dominan keduanya. Itulah dia membentuk warna baru, warna ungu. Persilangan ini harus tahu konsep dulu ya, konsep dari pengertiannya, sehingga kalian paham ketika Ibu menjelaskan pengaplikasian contohnya. Oke? Jadi kalau misalnya Ibu kecepatan, kalian bagi ulang-ulang lagi videonya ya. Nah, F1-nya sudah ketemu A besar, A kecil, B besar, B kecil, kemudian disilangkan dengan sesamanya, ketemu A besar, B besar, A besar, B kecil, A kecil, B besar, dan A kecil, B kecil. Oke, sama juga. Kemudian dibentuk tabel. Sudah, di sini ada A besar, B besar, ungu. Selama kita menemukan A besar, B besar, berarti warnanya ungu ya. Warnanya ungu. A besar, B besar, ungu. Nah, kemudian ini ada A besar, B kecil. A besar dia bisa pigmen, ada pigmen antosianinnya, tapi B kecil dia asam. Warnanya merah, seperti konsep yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya tadi. A besar, B besar, ungu. A besar, B kecil, merah. Oke, ungu. A kecil, B besar. A kecil tadi yang tidak mengekspresikan pigmen antosianin. Dia tidak ada warna, yang putih. Ya. Sekarang kita hitung berapa perbandingan untuk warna ungu, merah, dan putih.
Yang ungu nih yang A besar, B besar. Ada berapa kita hitung? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9. Oke. Yang warna merah. Oke, yang warna merah ada A besar, B kecil. Berapa warna merah? 1, 2, A besar, B kecil, 3. Sudah, A besar, B kecil hanya 3. Oke. Warna putih. Warna putih itu bisa A kecil, B besar, bisa A kecil, B kecil. A kecil, B besar ada berapa? 1, 2, kemudian A kecil, B kecil 1. Nah, ini kan sama ya, yang ini kan kedua ini warnanya putih. Nanti kalau yang ditanya genotip, inilah genotipnya 9331. Tetapi kalau ditanya fenotip, fenotipnya berapa? Berarti fenotipnya ungu banding putih ungu banding merah banding putih. Berarti 9 banding 3 banding 4. Oke. Ini yang ungu banding merah dan banding putih fenotip. Oke. Itu untuk kriptomeri. Lanjut, ada hipostasis dan epistasis. Apa itu hipostasis dan epistasis? Hipostasis dan epistasis, sorry ya. Hipostasis dan epistasis adalah interaksi antara gen dominan yang terletak pada lokus berbeda, sehingga terjadi penutupan sifat gen dominan oleh gen dominan lain. Seperti apa itu? Oke. Jadi, ini konsepnya, konsep untuk hipo dan epi itu karena penutupan sifat gen. Jadi kalau ada yang dominan, dia akan menutupi yang resesif. Jadi dominan lah. Nih, kalau yang epistasis, gen yang menutupi gen dominan. Kalau hipo, dia gen yang tertutupi. Seperti apa? Kita lihat. Bentar ya, ini sama aja. Di sini. Nah, selama ada yang dominannya H besar, ya, H besar, di awalnya H besar, dia berwarna hitam. Oke, jadi ini epistasis, berarti dia dominan, menutupi yang resesif. Jadi selama ada yang dominan, mau kiri, mau kanannya dia dominan, tetap yang awalnya itu itulah yang menentukan, gitu ya. Berarti yang di sini H besar adalah hitam. Kemudian yang ketiga ini hanya kecil kan, berarti dia hipo, tertutup oleh yang K besar. Oke, K besar inilah yang menentukan warna, itu kuning, karena dia lebih dominan. Oke, selanjutnya kalau yang ini putih, karena tidak ada yang dominan. Paham ya? Jadi di hipo dan epi, itu masalah gen yang tertutupi oleh dominan aja. Jadi selama ada yang dominan, itulah yang menang, gitu ya, itu yang akan mewariskan warnanya. Jadi saya seperti ini, selama ada H besar, itulah yang akan ya udah H besar lah menentukannya. Oke. Kalau yang ini yang ketiga, K-nya yang besar, kuning. Gitu ya. Paham ya untuk konsep di hipo dan epistasis ini. Oke. Next. Nah, sudah langsung ada contoh soal. Gandum berkulit biji hitam, H besar, H besar, K kecil, K kecil, disilangkan dengan gandum biji kuning, H kecil, K besar, K kecil. Hasil F1 dan F2-nya adalah Oke, di sini persilangan antara H
besar, K kecil, dan H kecil, K besar. Hitam dan kuning, ya. Gametnya H besar, K kecil, K besar, kemudian disilangkan F1-nya jadi warna hitam. Kenapa warna hitam? Dilihat di sini ada dominan, langsung lihat. Kemudian disilangkan untuk menentukan F2-nya, dibuat tabel, kita lihat sama-sama ya. Oke, selama ada H di depan, H yang dominan di depan berarti itu warna hitam. Warna hitam, H besar, hitam, H besar hitam, oke? H besar hitam. Nah, di sini ada warna kuning, kenapa? Karena K-nya besar tapi hanya kecil ya. Kayak hipo, dia hanya hipo, H kecilnya hipo nih. K besarnya epi. H kecil, K besar kuning, H besar hitam, kuning, putih. Paham ya? Jadi untuk perbandingan warna hitam ada berapa? Hitam, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, untuk yang hitam ada 12. 12 kan? Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, kemudian untuk yang H kecil, K besar, yang kuning K besar yang dominan, ada 1, 2, dan 3. Dan untuk yang H kecil, K kecil, warna putih, ada 1. Oke, jadi untuk perbandingan di hipo dan epistasis, yaitu 12:3:1. Ya, hitam 12, yang kuning 3, dan yang putih 1. Oke, sesuai pokoknya konsep-konsep ini yang harus kalian pahami. Jadi apapun soalnya, tinggal kalian otak-atik aja dari hasil ini, hasil perbandingannya kah, atau apapun yang ditanyakan, intinya konsep kalian harus paham. Ya, kita harus paham sama-sama nih konsepnya, baru ketika apapun soalnya dikeluarkan, jadi kalian bisa langsung bisa, oh ini yang ditanyakan. Nah, kemudian untuk menentukan supaya benar jawabannya, jadi teliti di bagian gamet dan juga tabel yang menghitung. Oke, ketika gamet dan tabel kalian teliti mengerjakannya dan benar, ya udah hasilnya pasti. Sudah? Nah, ini ada tugas latihan 3 nomor saja. Jadi kalian kerjakan menggunakan cara ya, jadi dibikin parentalnya dulu, gametnya apa, tabelnya seperti apa, sehingga hasilnya seperti apa. Oke, nanti Ibu kasih instruksinya di kelas. Thank you semuanya. Kalau ada yang bingung silahkan tanyakan di kolom komentar. Dan juga kalian akan membuat kesimpulan untuk materi penyimpangan ini. Terima kasih semuanya, Tuhan berkati.